Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena sampai saat ini kita masih dikaruniai kesehatan baik jasmani ataupun rohani, sehingga kita masih bisa berjumpa pada program pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anak kelas 6, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya jika kita tetap bermunajat kepada Allah, berdoa, memohon ampunannya dan ridhonya, sehingga kita tetap memiliki tingkat semangat yang tinggi walaupun situasi masih seperti saat ini. Nah, anak-anakku, pada kali ini atau tayangan yang kedua ini sebetulnya materinya masih sama, tentang bangun datar lingkaran, tapi materi pokoknya yang berbeda. Kali ini kita akan belajar atau mempelajari bersama tentang keliling dan luas lingkaran. Dimohon sabar sejenak karena Bapak akan masih membuka files yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, anak-anakku, kali ini tampilan layarnya mungkin berbeda di HP kalian. Ini sesuai dengan saran dari guru besar saya, Mr. Amir. Akan lebih keren dan profesional jika pakai PowerPoint. Nah, anak-anakku, kali ini pertama kita akan mempelajari pengertian keliling dan luas lingkaran. Karena lingkaran termasuk kegolongan bangun datar, maka tentunya akan memiliki keliling dan luas. Kemudian keliling tersebut bisa dihitung, luas pun juga bisa dihitung. Keliling lingkaran adalah batas terluar atau perimeter daerah lingkaran. Saya ulang, keliling lingkaran adalah batas terluar atau perimeter daerah lingkaran. Sedangkan luas lingkaran adalah bentuk ukuran bidang atau wilayah lingkaran. Bentuk ukuran bidang atau wilayah lingkaran itu disebut luas. Satuan luas itu sendiri tentunya kalian sudah mempelajarinya sejak kelas 4. Untuk lebih memantapkan pengertian kalian, marilah perhatikan gambar ini di bawah ini. Ini gambar bangun datar lingkaran. Saya ulang-ulang, ini lingkaran. Jika kalian akan menggambar, tentunya harus menggunakan jangka. Tetapi kalau kalian sudah mempunyai fasilitas laptop, itu lebih mudah. Jika kita mengacu pada pengertian di atas, maksudnya pengertian keliling dan luas itu, maka yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah pada
pada gambar ini maksudnya ditunjukkan oleh garis yang berwarna hitam sebagai pembatas. Saya ulang, jika kita mengacu pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah ditunjukkan oleh garis berwarna hitam sebagai pembatas. Ini garis ini keliling ini garis ini. Ini adalah keliling lingkaran. Sampai di sini. Sudah, saya ulang, jika kita mengacu pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah ditunjukkan oleh garis berwarna hitam sebagai pembatas. Pembatas apa sih, Pak? Pembatas bidang lingkaran maksudnya. Sedangkan luasnya yaitu bidang lingkaran yang berwarna biru. Memang Bapak sengaja dibuat seperti ini biar kalian lebih paham apa sih keliling lingkaran dan apa pula luas lingkaran. Jadi bidang ini yang di dalam ini bidang lingkaran namanya. Ini luas lingkaran. Nah, keliling dan luas lingkaran ini tentunya bisa dihitung. Kalau keliling panjangnya berapa, kalau luas lingkaran itu berapa sentimeter persegi luasnya. Karena satuan luas adalah dari milimeter persegi, sentimeter persegi, meter persegi, sampai yang paling luas adalah misalkan kilometer persegi. Seperti itu. Nah, tentunya hal ini insya Allah kalian akan cepat memahami karena ini hanya tentang pengertian. Ini masih belum ke menghitung atau menentukan keliling dan luas lingkaran. Nah, selanjutnya anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan atau menghitung keliling dan luas lingkaran. Tetapi sebelum mempelajari hal itu, ada satu hal yang sangat penting diketahui dan diingat, yaitu simbol-simbol yang berkaitan dengan lingkaran tersebut. Pertama, simbol K, kapital, artinya yang sering dikenal dengan huruf besar, itu keliling. L sama dengan luas, R kecil, jari-jari atau radius, D diameter atau garis tengah. Poin 3 dan 4 ini tentunya sudah kita kenal pada tayangan yang pertama. Yang kelima merupakan simbol. Nah, simbol ini kok tanda sama dengan, itu maksudnya apa, Pak? Ini dibaca pi simbol yang ini. Nah, simbol pi itu atau simbol ini adalah huruf ke-16 dalam abjad Yunani yang dibaca pi dan memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Nah, nilai pi itu secara umum dijadikan acuan dasar rumus keliling dan rumus luas lingkaran, karena nilai tersebut merupakan nisbah atau perbandingan keliling dengan garis tengah atau diameter. Bagaimana sih, Pak, cara menemukan nilai pi yang 22/7 itu? Ini sebetulnya sudah lama sekali
ditemukan oleh seorang ahli matematika yang bernama Archimedes, yaitu orang Yunani, pada tahun sekitar 250 sebelum Masehi. Beliau mengadakan percobaan membuat lingkaran yang berdiameter 7, maka kelilingnya sudah setelah diukur 22 cm. Ini nantilah kalau hal ini, kalau mau tanya silakan atau di komentar, nanti akan saya jawab. Nah, saya ulang ya. Pi yang memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Karena 22 dibagi 7 itu hasilnya 3,14. Dan terusnya ini tak terhingga. Jadi hanya diambil 2 angka di belakang koma. Tentunya kalian sudah mengenal pecahan desimal, 2 angka di belakang koma itu adalah per 100, kan seperti itu. Saya ulang kembali. Pi yang memiliki nilai 22/7 atau 3,14 itu secara umum dijadikan acuan dasar rumus keliling dan rumus luas lingkaran. Mengapa? Karena nilai tersebut merupakan nisbah perbandingan keliling lingkaran. Nah, perbandingan keliling lingkaran dengan garis tengah dan diameter lingkaran tersebut. Nilai pi 22/7 digunakan jika panjang diameter atau radius lingkaran merupakan bilangan kelipatan 7. Ini pakai diameternya misalkan 14. Ini pi-nya yang lebih mudah untuk menghitung bagi kita adalah pakai yang 22/7. Sedangkan nilai pi yang bernilai 3,14 digunakan jika panjang diameter atau radius lingkaran bukan bilangan kelipatan 7. Misalkan diameternya 10, 15, 20. Ini lebih mudah untuk menghitung menggunakan yang 3,14 pi-nya. Kalau ada pertanyaan, apakah salah Pak menggunakan 22/7 walaupun bukan kelipatan 7? Tidak salah. Tidak salah, benar juga, karena selisihnya hanya sedikit nanti. Kalau tanya ada selisih, ya tetap ada selisih nilainya. Nilai akhirnya tetap ada selisih. Karena 22/7 itu sendiri, 22 dibagi 7, 3,14 berapa dan seterusnya, ini tak terhingga. Untuk mengetahui lebih dalam, kita marilah ke masalah menentukan, menghitung keliling dan luas lingkaran. Ini tentunya harus lebih seksama kalian itu memperhatikannya. Tetapi insya Allah kalian kalau betul-betul memperhatikan dan nanti diputar secara berulang-ulang, insya Allah kalian akan mengerti. Karena di sini saya sudah memberikan contoh yang insya Allah lebih meringankan otak kalian. Karena ini ada 2 cara, mencari keliling ada 2 cara, menentukan luasnya juga ada 2 cara.
Nah, misal sekarang, tentukan keliling dan luas bangun di bawah ini. Nah, bangunnya apa? Bangunnya ya ini. Bangunnya adalah apa sih? Lingkaran. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada garis putus-putus. Garis bayangan. Ini panjang radius. Panjang radiusnya adalah 7 atau panjang dari jarinya 7. Pada tayangan yang lalu, bahwa radius itu adalah separuh dari diameter. Jadi, kalau ditanya diameternya berapa, kalau radius sebuah lingkaran 7, tentu diameternya adalah 14. Nah, kembali ke perintah tadi, tentukan keliling dan luas bangun di bawah ini. Untuk menentukan keliling, maka yang harus kita ingat adalah rumus keliling. Nah, rumus keliling ini 2pi 2 titik pi titik r atau 2 kali pi kali r, atau bisa dengan pi titik d atau pi kali d. Saya ulang. Jadi untuk menentukan keliling, kalian harus mengingat kembali tentang rumus keliling lingkaran seperti yang tertulis di atas ini. Ini yang saya tunjukkan ini. Rumus keliling lingkaran sama dengan 2 titik pi titik r, atau titik ini adalah simbol kali, 2 kali pi kali r atau pi kali d. Sedangkan rumus luas lingkaran sama dengan pi titik r kuadrat atau pi titik r titik r. Ini ada 2 cara. Penggunaannya juga kalian harus memperhatikan penggunaan pi yang 22/7 untuk apa, untuk bilangan berapa diameternya sudah jelas. Kalau diameternya bilangan kelipatan 7, pasti pi-nya menggunakan 22/7 sehingga tampak seperti ini nih. Keliling sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 atau 22/7 kali 14. Mengapa sih Pak kali 14? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa radius itu adalah separuh dari diameter. Artinya di sini ada perkalian 2 dan 7 berarti kan 14. Sama saja pakai yang ini. Hasilnya toh nanti akan sama. Kemudian tanpa tercoret ini 7 dicoret, 7 dicoret. Mengapa? Karena 7 bisa dibagi 7. Jadi anggaplah ini sudah tidak ada. Sehingga selanjutnya akan nampak sama dengan 2 kali 22. Sebetulnya kali 1. Untuk apa? Bilangan berapapun, jika dikalikan dengan 1, hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Oleh karena itu sudah tidak usah ditulis lagi, biar tidak makan tenaga lah. Ini nampak 2 kali 22 sama dengan berapa? Kalau 2 kali 22 hasilnya adalah 44 cm. Ini keliling. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, 7 dan 14 Bapak juga coret. 7 dicoret, 14 dicoret. Karena 14 bisa dibagi 7, hasilnya adalah 2. Sehingga nampak di bawahnya sama dengan 22 kali 2, hanya terbalik. Kalau cara yang pertama 2-nya yang di depan,
sekarang 2-nya di belakang. Toh hasilnya sama 44 cm. Mudah-mudahan ini sudah dipahami, dan mungkin tidak perlu saya mengulang di sini, karena ini bisa diulang putar atau diputar ulang oleh kalian. Nah, bagaimana dengan menghitung luas? Jika kalian akan menghitung luas, maka pikiran kalian harus mengingat kembali tentang rumus luas. Rumus luas di situ adalah pi R kuadrat atau pi titik R. Sehingga penyelesaiannya adalah luas bangun ini, L bangun ini sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2. Nah, tentang bilangan kuadrat kalian sudah belajar di kelas 5. Tidak perlu saya menjelaskan kembali. Kalau 7 pangkat 2 ya 7 kali 7. Awas, hati-hati, bukan 7 kali 2. Karena masih banyak anak-anak melakukan hal-hal seperti itu. Kalau 3 pangkat 2 hasilnya 6. Tidak, nah. Kalau 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Seperti itu. Oleh karena itu selanjutnya ini nampak 22/7 tetap turun. Pi-nya itu nilai Pi-nya. Ini dipangkatkan 2, 7. Bilangan pokok dipangkatkan 2 menjadi 49. Kemudian di sini tercoret 7 dan tercoret juga 49. Mengapa begitu? Karena 49 bisa dibagi 7. Hasilnya tuh 7. Sehingga nampak hanya perkalian 22 kali 7. Nah, 22 kali 7 hasilnya 154 cm persegi. Jangan lupa, karena satuan luas adalah persegi. Tergantung sama ukuran ini. Ukuran radius cm. Kalau meter di sini ya meter persegi. Kalau kilometer persegi. Itu satuan luas. Tidak ada pangkat 2-nya, bisa saja disalahkan. Atau dengan cara yang kedua. Ini akan lebih mudah. Kalau bilangannya masih kecil seperti ini akan mudah. Masih mudah. Tapi kalau bilangannya sudah 2 atau 28 misalkan. Ini pakai yang ini agak sulit lah. Agak sulit atau agak berat bagi otak kita. Ini cara yang kedua akan lebih ringan. Karena ini 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 kali 7. Oleh karena itu cara yang kedua adalah menentukan luas sebuah lingkaran yang radiusnya 7 cm adalah 22/7.7.7 atau 22/7 kali 7 kali 7. Ini juga nampak 7 tercoret, 7 yang menjadi penyebut, 7 bilangan asli juga tercoret. Karena seperti halnya yang tadi, bahwa 7 bisa dibagi 7. Hasilnya 1. Di sini hanya tertulis 22/7 atau 22 kali 7. Yang semestinya memang 22 kali 1 kali 7. Tapi untuk apa masih ditulis? Kalau bilangan berapapun, kalau dikalikan 1 ya hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Hasil akhirnya tetap sama dengan cara yang pertama, yaitu 154 cm persegi. Nah, mungkin kiranya cukup penjelasan saya pada kali ini. Kita bertemu di tayangan berikutnya. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.